Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru BK hebat dan siswa-siswi yang budiman. Perkenalkan, nama saya Trisna Cita Eka Noviani SPD. Saya adalah salah satu guru BK dari SMK Negeri 5 Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hari ini saya akan share tentang tutorial membuat pohon karir menggunakan aplikasi Canva. Yuk simak videonya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bimbingan dan konseling adalah upaya membantu individu yang dilakukan oleh seorang konselor atau guru BK dalam mengoptimalkan kemampuan siswa serta membantunya dalam memahami lingkungan sehingga mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan yang bernilai. Dalam bimbingan dan konseling, ada beberapa media yang dapat digunakan, yaitu salah satunya pohon karir. Pohon karir adalah alat atau media bimbingan konseling yang berfungsi untuk membantu penyampaian materi tentang bimbingan karir untuk mencari, memilih, menyiapkan, dan menyesuaikan diri terhadap karir. Berikut ini adalah tutorial cara pembuatan pohon karir menggunakan aplikasi Canva. Pertama, buka aplikasi Canva kamu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik buat desain. Pilih poster ruang kelas. Kemudian kita pilih warna latar belakang. Saya lebih memilih untuk warna abu. Setelah itu kita klik elemen. Kita klik di pencarian elemen, kita tuliskan pohon, ranting, dan akar. Nah, setelah itu kita lihat semua. Kita cari yang menurut kita bagus untuk digunakan atau diaplikasikan untuk pohon karir. Ya, tarik gambar, perbesar. Bisa dilihat seperti ini ya caranya. Oke, kalau sudah, kita ke elemen lagi. Kita ketik rumput hijau. Kemudian kita pilih tarik. Oke. Setelah itu ya kita tarik, jangan terlalu lebar atau jangan terlalu kecil. Kita paskan pada akar pohonnya agar tampilannya terlihat lebih menarik. Kemudian kita buat transparan sedikit rumputnya agar akarnya lebih terlihat. Oke, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke pencarian lagi. Kita ketik garis hias. Kita pilih yang menurut kita cocok dengan warna backgroundnya. Ya, kita letakkan di atas, dilebarkan, diatur posisinya. Oke,
Jika sudah, kita atur posisinya terlebih dahulu. Jika sudah, kita masuk ke teks, tambahkan kotak teks. Karena sekarang saya ingin membuat pohon karir untuk SMA, maka saya tuliskan judulnya Pohon Karir SMA Nasional. Sudah, kita perkecil ya, kita paskan tulisannya. Jika sudah, geser ke atas seperti itu tampilannya. Kemudian untuk selanjutnya kita atur lagi agar pas. Baik, untuk selanjutnya kita ke tambah teks lagi. Karena di SMA biasanya hanya ada IPA dan IPS, kita tuliskan di situ jurusan IPA. Ya, kita buat dulu tulisannya jurusan IPA, atur fontnya. Setelah itu klik efek, kita atur tulisannya lengkungan, kemudian diatur lengkungnya seperti itu. Ya, seperti ini tampilannya. Kita perbesar, kemudian duplikat, perbesar lagi, diatur ya. Saya kira sudah pas. Kemudian saya duplikat untuk jurusan yang kedua, yaitu jurusan IPS. Setelah itu kita atur lagi posisinya. Oke, jika sudah, dipaskan dengan cabang rantingnya. Kita ganti di situ. Kita ganti tulisannya dengan jurusan IPS. Kita atur lagi. Efek, lengkungannya diatur ulang. Kita atur. Baik, setelah itu kita klik elemen. Kita cari buahnya. Saya ingin buah apel. Buah apel. Ya, kita tarik. Kita atur agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke. Kita perkecil lagi. Nah, oke, kalau sudah, saya akan menduplikat menjadi 9 bagian. Ini untuk jurusan IPA terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Usahakan
jaraknya jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat atau menutupi tulisan pada tangkai atau cabang jurusannya. 5, 6, 7. Oke. Oke, jika sudah, kita klik teks, tambahkan kotak teks, kemudian kita perbesar agar lebih gampang untuk mengedit teksnya. Ya. Pekerjaan pertama kita tuliskan wirausaha, lalu kita tempel pada buah apel yang pertama, fontnya kita perbesar. Ya, sudah cukup. Kemudian diduplikat lagi, kita duplikat, kita tempel pada apel yang selanjutnya, kemudian kita rubah pekerjaan kedua, yaitu TNI Polri. Kita perbesar tulisannya agar terlihat lebih jelas. Kemudian pekerjaan kedua, ketiga. Untuk pekerjaan ketiga, aparatur sipil negara atau ASN. Oke, ASN. Oke, kita atur tulisannya. Jika sudah, pohon apel selanjutnya kita rubah jenis pekerjaannya menjadi masinis, karena kebanyakan menurut saya kalau masinis itu untuk jurusan IPA seperti itu. Kemudian apel selanjutnya kita isi dengan pramugari atau pramugara, seperti itu. Ya, kita atur fontnya. Kita atur agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian buah apel selanjutnya lagi karyawan perusahaan swasta. Kita atur lagi fontnya, paskan dengan apelnya. Untuk selanjutnya kita tempel lagi hasil duplikat yang tadi, kita ganti dengan lanjut PTN dan PTS kesehatan. Ya, karena menurut saya IPA itu lebih banyak melanjutkan di kesehatan, seperti itu, seperti kedokteran, kebidanan, keperawatan, begitu ya. Kemudian buah apel selanjutnya, oke, kita ganti tulisannya pilot
atau Copilot. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita atur. Nah, karena kurang, kita harus duplikat lagi tulisannya. Oke. Baik, kita rubah menjadi customer service atau CS. Oke, kita atur. Nah, ini sudah semua jurusan IPA sudah. Lanjut ke jurusan IPS, masuk ke elemen buah yang kedua. Saya ingin cari buah lemon ya, karena warnanya kuning agar tidak bentrok dengan warna daunnya. Oke, kita cari ini yang saya pilih, kemudian saya tarik. Oke, perkecil agar tidak terlalu besar. Oke, sama seperti tadi langkahnya. Oke, kita atur, duplikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita atur, perkecil, kemudian kita tarik buah yang satu laginya. Usahakan tulisannya terlihat. Oke, kita tarik lagi. Oke, karena tertutup daun, saya atur dulu. Miringkan agar terlihat tulisan jurusan IPS-nya. Oke, sudah. Kita duplikat tulisannya. Pekerjaan pertama, wirausaha. Oke, kita atur fontnya agar tidak terlalu besar, disesuaikan dengan buah lemonnya. Kemudian pekerjaan kedua kita duplikat TNI Polri. Oke, pekerjaan selanjutnya kita duplikat lagi aparatur sipil negara atau ASN. Oke, kita duplikat, kita tarik pada buah lemon yang selanjutnya. Oke, kita duplikat, kita tarik ya, kita hapus dulu, kita ganti dengan Pramuniaga. Baik, kita perkecil. Oke, setelah itu kita duplikat customer service atau CS ya, seperti ini tampilannya. Kemudian kita duplikat lagi, kita ganti. Oke, kita ganti dengan teller bank ya. Sebenarnya untuk teller bank ini tidak cuma untuk jurusan IPS aja sih, untuk jurusan IP juga bisa. Oke, kemudian selanjutnya karyawan perusahaan swasta, tempel. Oke,
fontnya kita rapikan, kemudian duplikat lagi, kita tarik lagi, kita hapus, kita ganti dengan jurnalis. Oke. Fontnya kita atur, kemudian untuk selanjutnya kita duplikat lagi ya. Lanjut PTN dan PTS jurusan keguruan. Biasanya kebanyakan kalau mereka dari jurusan SMA IPS itu pasti mengambilnya keguruan, walaupun tidak semuanya sih. Begitu. Oke, kita atur fontnya. Baik, seperti ini tampilannya. Kita perkecil dulu untuk melihat tampilan penuhnya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Ya, biar tulisan pohon karirnya lebih terlihat. Oke. Jika sudah, saya ingin menambahkan di bawahnya itu desain buatan saya. Teks, tambahkan kotak teks, kita perbesar dulu gambarnya. Ya, kita tarik kotak teksnya. Oke, kita tarik lagi ke bawah. Ya, jika menurut Anda sudah pas, kita tulis di situ. Kebetulan saya tuliskan karena ini desain buatan saya sendiri. Saya tuliskan desain oleh Trisna Cita Ekanoviani SPD. Oke. Udah, kita atur tulisannya, kita perbesar. Kita pindahkan, kita tarik ke samping. Oke, seperti ini. Atur letaknya, kita perkecil. Ya, kurang lebih inilah tampilan hasilnya ya. Seperti ini. Mohon maaf apabila masih sedikit berantakan. Kalau sudah, kita klik bagikan, unduh, PNG unduh. Kita unduh PNG-nya. Oke, kita tunggu. Oke, kita simpan dulu di download. Pohon karir SMA Nasional 1. Oke. Udah, kita bagikan lagi. Saya ingin bentuk PDF-nya kali ini. Kita klik PDF standar, unduh. Kita tunggu sebentar. Ya, karena ada nama yang sama, jadi tidak boleh sama ya. Oke, pohon karir SMA Nasional 2 aja lah. Save. Oke, selesai. Kita lihat proyek yang saya desain ini. Pause dulu, masuk ke proyek. Oke, kita klik.
pohon karir SMA nasional, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Oke. Untuk pohon karir SMA jurusan IPA dan IPS. Pohon karir memiliki banyak fungsi dalam bimbingan konseling pada siswa. Beberapa fungsinya yaitu: 1. Fungsi persiapan. Kedua, fungsi pengembangan. Ketiga, fungsi penempatan. Dan keempat, fungsi pencegahan. Fungsi yang pertama adalah fungsi persiapan, di mana fungsi tersebut mempersiapkan siswa setelah lulus. Guru bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang dibutuhkan siswa terkait dengan ragam pilihan karir dan jurusan di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Selanjutnya, yang kedua ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi pengembangan memungkinkan guru untuk membantu siswa dalam mengembangkan minat belajar dan karirnya. Guru harus membantu mengembangkan potensi diri dan minat siswa untuk berkarir atau melanjutkan studi di bidang yang ia minati. Selanjutnya yaitu fungsi penempatan, di mana fungsi penempatan adalah memastikan siswa ditempatkan pada pendidikan atau karir tertentu. Fungsi ini dilakukan dengan mengenali minat dan potensi siswa terlebih dahulu. Dengan menempatkan siswa pada bidang-bidang tertentu, siswa bisa melakukan perencanaan dan mengambil keputusan secara mandiri. Dan yang terakhir, ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu dilakukan dengan mencegah siswa agar tidak salah langkah di masa depannya. Hal ini bisa terjadi jika siswa menerima informasi terkait pilihan studi dan karir yang bisa dipilih pasca sekolah. Jadi kesimpulannya, pohon karir menggambarkan beragam pilihan karir untuk setiap bidang. Pohon karir umumnya digunakan oleh guru bimbingan konseling untuk menyiapkan siswa dalam menghadapi kehidupan setelah lulus sekolah. Sama seperti sekolah, perusahaan juga memiliki alat bantu untuk memetakan karir. Alat bantu ini biasanya hadir dalam bentuk career path. Lewat career path, HR bisa mengetahui arah atau relasi suatu karir. Informasi pada career path bermanfaat untuk suksesi karyawan. HR bisa menentukan karyawan berpotensi yang akan dijadikan suksesor suatu posisi dengan melihat career path terlebih dahulu. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini.